Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia yang Allah sudah berikan untuk kita. Kita masih bisa menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan di hari yang keberapa kalau di masjid ini? Hari yang kelima, yang keenam. Masya Allah, berapapun ya, Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqamah di akhir masa. Hadirin jamaah rahimakumullah, di akhir kelas tahsin kami ya, ada jamaah yang bertanya tentang hukum ya, membaca suratul Fatihah dengan satu kali nafas. Kira-kira imam di sini ada nggak yang sudah mempraktekkan baca suratul Fatihah sekali nafas? Belum? Kira-kira kuat nggak? Oh, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ya, atau beda-beda ya. Jadi, terus apa yang kami jawab ya, sesuai apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Guru kami Kiai Sabeni Hamid Ad-Duri, kemudian punya guru lagi namanya Kiai Musin Salim, punya guru lagi Kiai Syekh Abdul Qadir Abdul Azim. Di antara ilmu yang kami dapat, jawabannya adalah boleh ya. Jadi jangankan suratul Fatihah, tambah lagi surah Al-Baqarah sekali napas boleh gitu ya. Tapi kan ya suratul Fatihah sudah ngos-ngosan gitu, apalagi tambah lagi ya. Tambah suratul Ikhlas aja udah susah banget gitu. Ya. Makanya jemaah sekalian, dalam ilmu tajwid itu ya lebih dibahas ya kepada cara berhentinya, bukan bagaimana boleh tidaknya lanjut terus ya per ayat atau melewati surat berikutnya. Ya, ada pembahasan tentang apa namanya al-waqfu ya, al-waqaf ya, atau waqfun ya, waqaf. Nah, jemaah sekalian, wakaf ini menjadi ya, kesempurnaan ya daripada baca Al-Quran seseorang ya. Ketika ditanya tentang tafsir warattilil Qur'ana tartila ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu menjawab, tartila bimakna ya, tajwidul huruf wa ma'rifatil huruf ya. Tajwidnya huruf-huruf, maksudnya tajwid itu di situ ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada hukum-hukum tajwid, dan ma'rifatul wukuf. Apa ma'rifatul wukuf? Mengetahui ya, wukuf itu jamak dari waqaf ya, berhenti-berhentinya gitu. Nah, waqaf itu apa sih? Ya, secara bahasa waqaf itu ya berhenti. Tapi secara istilah dalam ilmu tajwid, waqaf itu adalah qat'us sauti, terhentinya suara ya, ada akhiril kalimatil qur'aniyati, atas ya akhir dari kalimat Al-Qur'an ya, dalam satu waktu gitu, sekedar untuk mengambil nafas ya, dengan niat untuk melanjutkan bacaan Al-Quran ya, dengan niat melanjutkan bacaan Quran. Jadi kalau nanti ya berhenti total berarti bukan wakaf, namanya istilahnya qata ya, qaf ta ain, qata ya. Tapi kalau dengan niat ingin melanjutkan bacaan lagi berarti namanya wakaf. Nah, coba sekalian, jadi wakaf adalah ya secara singkatnya adalah apa? Berhenti ya sejenak, sekedar mengambil satu tarikan nafas seperti itu. Boleh nggak 2 tarikan nafas? Boleh. 3 boleh. 4 boleh.
Ngopi dulu boleh nggak? Ya kalau ngopi boleh aja, tapi istiadah lagi, ya. Sudah kotok tuh nanti jadinya ya. Oke. Jadi nanti ya bedakan dengan ada istilah lagi namanya sakta, berhenti sejenak tanpa nafas, ya. Oke. Jadi jemaah sekalian, wakaf adalah berhenti sejenak, ya, untuk mengambil nafas, ya, dengan niat melanjutkan ya, bacaan Al-Quran. Nah, terus bagaimana ketika kita membaca suratul Fatihah sebagai surah yang menjadi rukun daripada sholat kita? Nah, misalnya tadi imam membaca wakaf di setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Ya. Nah, jika kita memakai riwayat yang mencantumkan basmalah di sebagai ayat yang pertama, maka ya basmalah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua, dan seterusnya nanti suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebagai ayat yang ketujuh. Tapi nanti jika kita memakai riwayat yang ya alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang pertama, nanti suratul ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Jadi tetap 7 ayat. Baik. Nah, jamaah sekalian, terus bagaimana kalau kita ya terkadang tidak konsisten seperti itu? Misalnya kita tadi di rakaat yang pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Boleh enggak? Ya boleh juga, ya. Karena tadi mengikuti aturan yang pertama, wasol itu boleh. Ya. Baik. Nah, wakaf itu nanti ya ada istilah namanya wakaf ikhtiari. Ya, wakaf yang kita pilih ya sesuai dengan ya keinginan pembaca. Keinginan ini tentu saja ya terkait dengan makna maupun lafaz. Ya, nanti ada istilahnya wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan, ya. Dan nanti yang tidak boleh wakaf qabih namanya. Nah, kalau kita mau ya membaca Al-Quran dengan wakaf yang sempurna secara makna, basmalah berhenti, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ini secara lafaz, secara makna sempurna tadi. Jadi basmalah berhenti, kemudian 3 ayat berikutnya, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti. Itu kalau kita mau memilih ya wakaf ya secara makna dan lafaznya sempurna. Nah, jadi yang sekalian ada pilihan, ya, ada pilihan. Kita tidak boleh kemudian nggak boleh berhenti di sini, nggak boleh ya berhenti di situ. Ya, karena apa? Ya sesuai dengan apa yang dicantumkan di manzumahnya Imam Ibnu Jazari. Kata beliau, walaysa fil Quran, ya, tidak ada di dalam Al-Quran itu min waqfin wajib, ya, tidak ada di dalam Al-Quran itu ya wakaf yang wajib harus wakaf di sini, nggak ada. Ya, jadi wakaf itu kata para ulama seperti kumbang kayak gitu, seperti kumbang yang dia terbang di kebun bunga, ya. Kemudian terserah kumbang itu mau hinggap di pohon yang mana. Nah, tentu saja kumbang itu adalah ulama yang faham tentang ya lafaz Al-Quran,
tentang makna Al-Quran. Nah, nanti di Al-Quran itu sudah ada tanda-tandanya. Kita ikut saja lah, gitu ya. Baik, jamaah sekalian. Jika kita ya bawa ya, istilah wakaf di dalam kehidupan kita, berhenti sejenak ya untuk mengambil nafas, apa kira-kira? Rehat ya, rehat. Misalnya nih kita mau ke Jogja misalnya. Ke Jogja berapa jam nih kira-kira Bapak sekalian? Dari sini 9 jam ya misalnya kira-kira. Bapak Ibu sekalian sanggup nggak dari Jakarta ke Jogja tanpa rehat? Ada yang berani nggak menerima tantangan 9 jam full ya tidak rehat, ya, tidak berhenti di apa namanya? Rest area. Iya, rest area. Itu pilihan. Kayak tadi tuh. Ya, terus nanti kalau memang kuat ya silahkan, ya kan? Ya, kalau kuat silahkan. Tapi kalau nggak kuat jangan paksakan, ya karena nanti ya akan mencederai, ya bisa jadi mencederai diri sendiri, bisa jadi akan mencederai banyak orang. Seperti itu juga ketika dalam baca Al-Quran. Kalau kita memaksakan nanti akan mencederai mana bisa jadi mencederai makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidul huruf, gitu. Nah, jadi penting sekali ya. Jadi wakaf ini wajib, tidak wajib, tapi sebenarnya adalah kebutuhan buat kita. Seperti halnya puasa ya sekalian. Puasa itu kan ibaratnya ya rehat buat apa? Lambung kita. Gitu. Kalau kita dengar dari kajian para dokter, berapa lama lambung kita selesai mencerna makanan? Kurang lebih 6-7 jam. 6-7 jam. Misalnya kita sahur jam setengah 5 ya terakhir ya, jam 4 lah. Jam 4 maka tambah 6 atau 7 jam berarti berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10 ya. Jam 10, 11 itu lambung berhenti bekerja. Rehat dia. Alhamdulillah dia rehat. Di bulan Ramadan, alhamdulillah ya, lambung kita bisa istirahat ya mas sekalian. Panjang. Berapa tuh? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam. Cocok lah ya. Kalau kita istirahat tidur 8 jam udah cakep banget gitu ya. Udah bagus banget. Dan Allah memberikan kesempatan ya kepada lambungnya orang-orang beriman setidaknya setahun itu dalam waktu berapa? 30 hari. Istirahat penting ya. Bukan wajib, apalagi wajib ya. Ini memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, Allah juga memberikan ya fasilitas rehat ya di kehidupan kita dengan sholat. Ya, ketika kita bekerja, ya kemudian dari jam 7, jam 8, jam 9, rehatlah sejenak ya, untuk sholat. Ya, kemudian sekian jam lagi kita disuruh rehat lagi. Kita rehat, istirahatkan otak kita istirahatkan jasad kita dari aktivitas sehari-hari. Itu adalah bagian dari fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya ya kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita cermati lebih dalam ya, seperti halnya dalam sholat, dalam puasa kita, ini adalah fasilitas ya untuk kita ya, dan tentu saja ini sangat baik buat kita. Baik jamaah sekalian, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantara maknanya adalah waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya arhamar rahim. Duhai Allah, jadikanlah kematian kami
menjadi istirahat kami, rehat kami dari keburukan-keburukan dunia, dari ujian-ujian dunia. Dan semoga saja memang demikian di akhir hayat kita, karena puasa-puasa kita, karena tilawah Al-Quran kita, karena amal-amal kita, kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah, kematian yang menjadi istirahat kita dari keburukan-keburukan dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.